Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah pendakian malam kematian di Gunung Ciremai. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sudut taman kampus yang teduh, Alif, Warso, dan Takun bersantai di bawah pohon besar, menikmati waktu luang setelah seharian penuh dengan tugas kuliahnya. Angin sore berhembus lembut membawa aroma khas rerumputan yang basah oleh embun. Gimana? Kalau liburan nanti kita naik gunung? Tanya Alif sembari meniup uap dari gelas plastik kopi instan di tangannya. Takun yang sedang menyesap teh dingin dari botol bekas melirik ke arah Alif dengan mata menyipit. Naik gunung lagi? Aku baru saja turun dari Gunung Semeru kemarin tahu. Capek banget loh bro. Keluhnya, meskipun nada suaranya terdengar setengah bercanda. Warso yang sejak tadi diam sambil melempar-lempar batu kecil ke udara, langsung mengangkat kepala. Gunung mana? Kalau cuma yang gampang-gampang kayak Andong, aku nggak. Sekali-kali lah. Cari jalur yang benar-benar bikin merinding gitu dong. Alif tersenyum semakin lebar. Sorot matanya menyiratkan antusias. Ciremai, dengar-dengar jalurnya cukup menantang. Tapi pemandangannya di puncaknya itu nggak ada duanya. Takun mengerutkan dahi, meletakkan botol minumnya di samping. Gunung Ciremai, kau yakin? Aku pernah baca banyak cerita seram tentang pendaki yang tersesat di sana. Jalurnya penuh misteri katanya. Cerita-cerita begitu cuma nakut-nakutin pendatang. Ujar Alif santai sambil mengibaskan tangan, menganggap enteng kekhawatiran Takun. Kalau kau takut, ya nggak usah ikut. Kami berdua bisa pergi sendiri. Warso yang mendengar itu tertawa kecil, memeluk lututnya. Gak ada salahnya coba. Kapan lagi kita bisa bikin pengalaman yang gak bakal dilupain? Lagi pula, kita kan gak pernah menyerah. Tim ini pasti bisa. Takun menghela nafas panjang. Wajahnya menunjukkan pertentangan antara keinginan untuk ikut dan was-was yang terus menghantui pikirannya. Akhirnya ia mengangguk pelan. Ya sudahlah. Aku ikut, tapi kalau nanti ada yang bertindak bodoh, jangan salahkan aku kalau aku marah. Ketiganya pun tertawa bersama, memecahkan suasana tegang yang sempat muncul. Langit sore berubah jingga, memancarkan cahaya lembut yang memantulkan semangat petualangan di wajah mereka. Jadi kapan kita mulai? Tanya Warso sambil memasukkan batu ke dalam tas kecilnya. Akhir pekan depan. Siapkan perlengkapan, fisik, dan mental kalian. Gunung ini bukan tempat untuk setengah-setengah. Jawab Alif mantap. Percakapan mereka berakhir dengan janji untuk memulai perjalanan besar. Tanpa tahu bahwa pendakian ini bukan hanya soal pemandangan, tapi juga ujian nyali dan keberanian menghadapi hal-hal di luar nalar. Pagi yang cerah di gerbang kampus menjadi saksi semangat Alif, Warso, dan Takun. Ketiganya berkumpul, masing-masing dengan membawa tas carrier besar di punggungnya. Aroma embun pagi masih terasa, menambah kesegaran udara. Perlengkapan sudah siap semua? Tanya Warso sambil memeriksa satu persatu barang di dalam tasnya. Matanya fokus pada daftar kecil yang ia tulis di secari kertas. Senter, kompor portable, makanan kering, kantong tidur,
Semuanya sudah ada, sudah ready. Jawab Alif tanpa ragu. Ia menepuk-nepuk bagian samping tasnya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Di sisi lain, Takun duduk di pinggir trotoar, sibuk mengikat tali sepatu hikingnya. Ia mendongak dengan alis yang mengernyit. Liv, kau benar-benar yakin kita akan mengambil jalur yang kau pilih itu? Aku dengar di Ciremai ada banyak pendaki yang hilang karena memilih rute yang salah. Alif malah tertawa kecil mendengar ucapan Takun. Lalu ia berjalan mendekati Takun. Santai saja, Kun. Kita sudah sering mendaki kan? Pengalaman kita itu cukup untuk menangani hal-hal seperti itu, katanya sambil menepuk pundak Takun, mencoba menghilangkan keraguannya. Jangan terlalu percaya diri, Liv. Aku hanya tidak mau pulang dengan cerita buruk, gumam Takun sambil berdiri. Warso melirik jam tangannya. Oke, sudah waktunya. Kalau kita berlama-lama di sini, malam bisa tiba sebelum kita sempat mendirikan tenda. Dengan semangat yang menyala, mereka berjalan menuju kendaraan sewaan yang sudah menunggu. Perjalanan di dalam mobil penuh dengan obrolan ringan dan candaan. Alif mengisahkan pengalamannya di gunung lain, sementara Warso berulang kali mengingatkan Takun agar tidak terlalu memikirkan cerita-cerita seram yang beredar. Lihat saja nanti, Kun. Pasti kau yang paling banyak berteriak saat ada binatang melintas, ujar Warso dengan nada menggoda. Takun mengendus, namun senyum tipis tak bisa ia tahan. Aku cuma realistis, oh. Beda dengan kalian yang terlalu suka tantangan. Perjalanan darat yang memakan waktu beberapa jam terasa singkat karena tawa mereka. Hingga akhirnya kendaraan berhenti di area parkir pos pendakian. Akhirnya sampai juga, ucap Alif sambil menarik nafas dalam, menikmati udara pegunungan yang dingin. Mereka segera menuju pos untuk mendaftarkan diri. Petugas pos, seorang pria parubaya dengan wajah serius, sempat mengingatkan mereka. Hati-hati di jalur alternatif. Medannya cukup berbahaya, dan cuaca di atas sering berubah tiba-tiba. Alif hanya mengangguk spontan sambil tersenyum. Kami sudah mempersiapkan semuanya, Pak. Terima kasih atas pesannya. Takun melirik Alif dengan pandangan penuh arti, tapi ia memilih diam. Setelah berdoa bersama, ketiganya memulai langkah pertama tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan menguji lebih dari sekedar fisik mereka. Setelah urusan administrasi selesai, ketiganya mulai mendaki jalur yang masih terlihat jelas. Udara pagi begitu segar, disertai kicauan burung yang seakan menyambut langkah mereka. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan menarik di tanah. Seandainya jalur ini terus begini, mungkin kita bisa sampai puncak sebelum malam, ujar Warso penuh semangat. Langkahnya mantap mengayun. Jangan terlalu yakin, ini baru permulaan. Gunung itu suka mengejutkan, kamu tahu? Alif yang berada di depan hanya tersenyum sambil mengatur langkahnya. Yang penting, jangan berpikiran terlalu berat. Kita nikmati saja perjalanan ini. Beberapa jam berlalu, mereka melintasi berbagai tanjakan kecil dan menuruni jalur berbatu. Hingga akhirnya di sebuah titik yang cukup teduh, berdiri pohon besar dengan akar mencuat ke permukaan tanah, seperti jari-jari yang tengah meraih. Pohon itu nampak tua, dengan kulit batang yang mengelupas dan rongga kecil di tengahnya. Langkah Takun terhenti tiba-tiba. Ia memandang pohon itu lekat-lekat, lalu bergeser sedikit, mencoba melihat dari sisi lain. Kalian merasa pohon ini aneh gak? Bisiknya pelan, hampir seperti takut mengganggu sesuatu. Warso mengangkat alis. Aneh bagaimana? Itu cuma pohon besar. Gunung ini penuh dengan hal seperti itu. Namun Alif menertawakan ketegangan Takun. Hahaha, Kun, ini pohon, bukan makhluk hidup lain yang bisa mengejarmu. Sudahlah, jangan mulai lagi.
Takun mendesah, menggelengkan kepala sambil memaksakan langkahnya kembali. Aku cuma punya firasat buruk. Mungkin cuma lelah kali aku ya. Meski melanjutkan perjalanan, Takun tak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa aneh itu. Di sudut matanya, ia merasa ada gerakan di balik semak-semak. Refleks, ia menoleh. Tapi terlihat hanya dedaunan yang bergoyang. Kau lihat apa, Kun? Bukan apa-apa, So. Mungkin cuma bayangan. Jawab Takun cepat. Ia mengatur nafas dan menunduk, berusaha mengalihkan pikirannya. Mereka terus melangkah, tapi atmosfer di jalur itu seolah berubah. Angin yang tadinya sejuk, kini terasa dingin, bahkan menusuk di sela-sela pakaian mereka. Semangat yang tadinya mengiringi perjalanan mereka perlahan tergantikan oleh rasa hening yang ganjil. Namun, tanpa berkata banyak, mereka bertiga tetap melangkah. Jalur ini hanyalah awal, dan mereka masih harus menghadapi perjalanan panjang yang menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Langit yang sebelumnya cerah mulai berubah seiring waktu. Ketiganya masih melangkah, tapi suasana terasa lebih sunyi. Tak ada lagi kicauan burung yang menemani, hanya langkah kaki mereka yang beradu di tengah tanah yang basah. Kita sudah berjalan cukup jauh, ujar Takun sambil menyeka keringat di dahinya. Warso menengok ke depan. Puncaknya masih jauh kan, Liv? Kata Warso sedikit mengatur nafasnya. Alif tidak segera menjawab. Matanya terpaku pada kabut putih yang perlahan turun, menutupi jalur yang tadi terlihat jelas. Dalam hitungan menit, jarak pandang mereka menyempit, hanya beberapa meter ke depan. Alif, jalannya mana? Suara Warso mulai terdengar khawatir. Ia menoleh ke sekitar, mencoba mencari tanda-tanda jalur. Loh, seharusnya kita terus lurus loh. Tapi kabut ini semuanya terlihat serupa. Jawab Alif, tapi nada suaranya tidak terlalu yakin. Ia membuka peta yang kusut di tangannya, berusaha mencocokkan posisi mereka. So, Liv, kita harus berhenti. Duduk dulu di sana. Tunggu sampai kabutnya mereda. Kalau terus memaksa, nanti kita malah bisa salah arah. Saran Takun tegas. Ia menunjuk ke sebuah batu besar di tepi jalur. Ketiganya akhirnya setuju dan duduk di atas batu yang dingin, meletakkan tas mereka di tanah. Kabut semakin pekat menyelimuti sekeliling mereka dengan lapisan tebal. Angin bertiup pelan, membawa suara gemericik dari dedaunan. Kenapa tiba-tiba sunyi ya? Sejak kapan burung-burung berhenti berkicau? Gumam Warso. Barangkali mereka takut juga kali. Canda Alif, meski nada bicaranya tidak sepenuhnya santai. Takun menatap lurus ke depan, pikirannya dipenuhi rasa was-was. Sunyi seperti ini biasanya pertanda buruk, ujarnya hampir seperti bicara pada diri sendiri. Tiba-tiba Warso seolah dengan gerakan cepat, ia menyipitkan mata ke arah semak-semak di belakang mereka. Kalian dengar itu? Apa, So? Dengar apa? Alif bertanya, menoleh dengan alis mengerut. Suara langkah, Liv. Tapi bukan langkah kita. Jawab Warso pelan, matanya masih terpaku ke arah yang sama. Takun merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menggerakkan tubuh sedikit mendekati Alif, pandangannya terarah ke dalam kabut. Wah, So, kau yakin? Bisa jadi itu cuma daun yang jatuh atau angin. Tapi ini berat, Kun. Bukan seperti angin. Warso mendesis, suaranya terdengar gemetar. Ketiganya membisu, tidak ada yang berani berbicara atau bergerak terlalu banyak. Hanya suara gemericik samar yang harus terdengar, mendekat perlahan-lahan dari dalam kabut. Mungkin kita harus pindah, bisik Takun. Akhirnya wajahnya pucat. Namun sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti, membuat suasana semakin mencekam. Apapun itu, kita harus tetap bersama, ujar Alif dengan suara tegas. Meski nada takut tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ketiganya hanya bisa duduk dalam diam, mencoba menenangkan diri di tengah kabut yang terasa seperti tirai
pembatas antara mereka dan sesuatu yang tak terlihat. Langit perlahan berubah menjadi gelap. Kabut tebal masih menggantung di sekitar mereka. Angin dingin mulai terasa menusuk, membuat ketiganya memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat lereng kecil yang cukup datar. Alif dan Warso sibuk menancapkan pasak, sementara Takun mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadikan penghalang. "Pastikan lampu terpasang di luar," ujar Takun sambil meletakkan batu terakhir di sekeliling tenda. Suaranya terdengar tegas, tapi ada nada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku tidak mau ada sesuatu mendekat tanpa kita tahu." Iya. Takun mengangguk, menyambung lampu kepala pada tiang kecil di depan tenda. "Sudah cukup terang. Kalau ada yang datang, pasti kita lihat," kata Warso mencoba menenangkan Takun. Setelah makan malam sederhana, mereka masuk ke dalam tenda. Suasana malam terasa berat, sepi, dan dingin. Takun tidur dengan posisi paling dekat pintu, sementara Alif di tengah dan Warso di sudut belakang. Namun di tengah malam, Alif terbangun oleh suara langkah berat yang menginjak dedaunan kering. Ia membuka matanya perlahan. Nafasnya tertahan. Langkah itu terdengar jelas, melingkari tenda dengan ritme yang tidak biasa. Warso, bangun, bangun," bisik Alif sambil menyentuh bahu temannya. Warso menggerakkan tubuhnya, matanya masih setengah terpejam. "Ada apa, Alif?" "Shh, dengarkan baik-baik," jawab Alif, matanya terus menatap ke arah pintu tenda. Warso terdiam sejenak, dan ia pun mendengar suara itu. Langkah berat, lambat, tapi semakin mendekat. Ia menyenggol Takun dengan sikutnya. Takun terbangun dengan ekspresi bingung. "Apa itu?" Takun berbisik ketakutan. Langkah itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu tenda. Ketiganya saling menatap, tidak ada yang berani bergerak. Alif meraih senter di sampingnya, tapi ia tidak menyalakannya. Hanya detak jantung mereka yang terdengar menggema di tengah keheningan. "Aku rasa itu binatang." "Kalau binatang, kenapa tidak pergi sejak tadi?" bisik Warso, jawabnya pucat. Ketegangan terus berlanjut, sampai akhirnya suara itu menghilang begitu saja, seolah lenyap di tengah kabut. "Jangan keluar. Kita tunggu sampai pagi," perintah Alif. Pagi harinya, matahari berusaha menembus kabut yang masih menggantung. Namun, tetap tak mampu mengusir udara dingin yang menyelimuti tempat itu. Ketiganya keluar tenda dengan rasa lega. Tapi rasa lega itu segera berganti menjadi keheranan. Di sekitar tenda, ada jejak kaki besar yang tertinggal di tanah basah. Bentuknya aneh, lebih besar dari kaki manusia, tapi juga tidak menyerupai jejak hewan yang mereka kenal. "Ini bukan manusia," gumam Warso sambil jongkok memeriksa jejak itu. Ia menyentuh tanah, mencoba memastikan apakah itu baru. Alif berdiri, menatap sekeliling dengan rahang yang menguap. "Mungkin binatang besar kali. Jangan langsung diperkirakan aneh. Kita harus tetap tenang." Takun memandangi jejak itu dengan wajah yang tegang. "Kalau ini binatang, kenapa langkahnya hanya di sekitar sini ya? Tidak ada jejak menuju ke tempat lain?" Tidak ada yang menjawab, namun ketiganya sepakat untuk segera melanjutkan perjalanan. Alif memimpin, memeriksa peta berkali-kali, tapi jalur yang mereka lewati terasa berbeda. Pepohonan nampak lebih rapat, dan setiap sudut nampaknya serupa, membuat mereka sulit untuk menentukan arah. "Liv, kau yakin ini jalurnya?" "Ya, harusnya sih ya iya, Kun. Tapi kok kenapa ya? Ini kok tidak seperti yang seharusnya?" Setelah berjam-jam berjalan, mereka kembali ke tempat yang terasa familiar. Sebuah pohon dengan akar mencuat di tanah seperti jari-jari yang mencengkram. Pohon yang sama yang pernah mereka lewati sebelumnya. "Aku yakin kita sudah lewat sini tadi," seru Takun frustasi.
menendang akar pohon itu dengan kesal. Kita tersesat, dan sepertinya sesuatu sedang mempermainkan kita, ucap Warso dengan nada rendah. Alif menghela nafas panjang, mencoba menyusun rencana. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa situasi mereka tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Matahari mulai condong ke barat, namun kabut tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Langkah ketiga pendaki semakin berat, tapi di antara mereka, Warso nampak paling kesulitan. Nafasnya terdengar putus-putus dan wajahnya mulai memucat. Warso, wajahmu kok pucat banget toh? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Alif menghentikan langkahnya dan berbalik menatap temannya. Warso mengangkat tangan, mencoba memberi isyarat untuk tidak khawatir. Tenang, Liv. Aku cuma butuh waktu. Kalian jalan saja dulu. Aku akan menyusul setelah ini. Ujar Warso lemah sambil bersandar pada pohon besar di pinggir jalur. Tidak bisa, Kita bertiga harus tetap bersama. Tak peduli seberapa lambat, kita tidak boleh berpisah. Takun yang juga kelelahan meletakkan tasnya di tanah dan mendekat. Ia berjongkok di depan Warso, memperhatikan wajah temannya yang berkeringat dingin. Kau yakin hanya lelah? Wajahmu seperti orang sakit loh, Tanya Takun dengan nada khawatir. Warso mencoba tersenyum, tapi tubuhnya tidak lagi mampu menyangga beratnya sendiri. Dalam hitungan detik, ia roboh ke tanah, tergeletak dan tak bergerak. Warso! Alif berteriak panik, segera berlutut di samping temannya itu. Ia memegang pergelangan tangan Warso, mencoba merasakan denyut nadinya. Takun mendekat, wajahnya semakin tegang. Aduh, bagaimana ini, Liv? Dia masih hidup kan? Alif mengangguk kecil. Masih, Kun. Tapi nafasnya itu lemah sekali. Takun berdiri dengan wajah bingung. Pandangannya mengelilingi hutan yang sunyi. Kita harus cari bantuan, Liv. Dia tidak bisa terus begini. Bantuan? Di mana bantuan, Kun? Kita tidak tahu posisi kita sekarang. Kalau salah arah, kita malah semakin tersesat. Tapi kita tidak bisa diam saja, Liv. Kalau dia tidak segera ditolong, kita kehilangan dia. Alif menatap Warso yang tergeletak di tanah. Hatinya bergemuruh antara ketakutan dan rasa tanggung jawab. Aku tahu, tapi jika kita terpisah atau salah langkah, semuanya bisa jadi lebih buruk. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda sementara di tempat itu, berharap Warso bisa pulih dan bisa beristirahat. Namun, di dalam benak mereka, keduanya tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Malam tiba dengan cepat, menutupi hutan dengan kegelapan pekat yang terasa menyesakan. Alif dan Takun duduk di samping Warso, yang masih terbaring lemah di bawah pohon besar. Kabut seolah tidak pernah pergi, membungkus tempat itu dengan atmosfer yang ganjil. Warso, bertahanlah, bertahanlah. Bisik Alif menggenggam tangan temannya yang dingin. Namun wajah Warso semakin pucat. Nafasnya kian pelan hingga akhirnya berhenti sama sekali. Takun mundur beberapa langkah, menatap dengan tatapan ngeri. Alif, dia sudah pergi. Kata Takun pelan, suaranya bergetar. Alif menunduk, tubuhnya gemetar. Dia meninggal karena kelelahan, Kun. Gumam Alif dengan nada berat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu adalah satu-satunya penyebab. Keheningan melingkupi mereka. Takun duduk di tanah, memegang kepalanya yang terasa berat. Kita harus turun, Liv. Kita harus bawa dia. Atau setidaknya beri tanda agar dia bisa ditemukan. Namun sebelum Alif sempat menjawab, malam itu berubah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa bau tanah basah yang menyengat. Lampu mereka berkedip-kedip dan kabut seolah bergerak, mendekat seperti tirai hidup. Alif, lihat itu. Seru Takun dengan nada panik, menunjuk ke tubuh Warso. Tubuh yang tak bernyawa itu bergerak. Awalnya pelan, hanya jari-jarinya yang bergerak.
Kemudian tubuhnya menegak. Kepala yang semula terkulai kini tegak menatap lurus ke depan. Mata Warso terbuka perlahan, tapi bola matanya bukan seperti milik manusia. Bola mata itu berwarna hitam pekat, tanpa putih sedikit pun. Dari mulutnya keluar suara serak yang tidak wajar. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara itu terdengar dalam, penuh nada ancaman. Namun anehnya, keluar dari mulut Warso. Takun langsung berdiri, mundur dengan nafas yang memburu. Itu bukan Warso. Teriak Takun, tubuhnya gemetar hebat. Alif hanya bisa memandang temannya yang kini bukan lagi manusia. Ia mencoba mengendalikan ketakutannya, tapi tubuhnya terasa kaku. Warso, kau! Bisiknya, meski ia tahu sosok di hadapannya itu bukan lagi sahabat yang ia kenal. Sosok itu perlahan bangkit sepenuhnya, berdiri dengan gerakan kaku, namun tetap mengancam. Suasana di sekitar mereka berubah mencekam, seolah seluruh hutan kini hidup dan memperhatikannya. Kabut semakin tebal menutupi pandangan Alif dan Takun yang berlari tanpa arah. Rasa panik membuat mereka tak peduli pada apapun, kecuali menjauh dari sosok yang terus mengikuti mereka. Dia ngejar kita, Liv. Cepat kita lari. Itu bukan Warso. Teriak Takun, nafasnya tersengal-sengal. Kakinya hampir terantuk akar pohon, tapi ia terus berlari. Iya, Kun. Aku tahu. Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Balas Alif, suaranya penuh rasa takut. Namun langkah mereka terhenti mendadak. Di depan mereka, jurang dalam menganga lebar. Gelap seperti mulut dunia lain. Alif memandang ke bawah, lalu ke belakang. Kabut membuat segalanya nampak samar. Tapi sosok Warso terlihat berjalan mendekat. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka. Wajahnya tidak lagi seperti ekspresi manusia. Senyum menyeramkan menghiasi bibirnya, dan matanya yang hitam pekat, seolah memandang langsung ke dalam jiwa mereka. Jangan tinggalkan aku, katanya pelan dengan suara serak, tidak seperti suara Warso. Dia bukan Warso lagi, Liv. Dia bukan Warso lagi. Takun terus mengulang, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke Alif, matanya dipenuhi air mata. Apa yang harus kita lakukan, Liv? Alif tidak menjawab. Tangannya mengepal, tapi pikirannya kosong. Di satu sisi jurang gelap, di sisi lain sosok Warso yang seperti bukan manusia. Sosok itu melangkah lebih dekat. Kenapa kalian lari? Kalian sahabatku, bukan? Katanya, suaranya terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Diam, gak usah bicara, teriak Alif, meskipun ia tahu itu tidak akan menghentikan sosok tersebut. Malam itu berakhir dengan jeritan panjang yang menggema di lereng Ciremai. Keesokan harinya, tim SAR yang mencari jejak mereka hanya menemukan sisa-sisa perkemahan. Jejak kaki yang berputar-putar dan 3 tas carrier yang ditinggalkan begitu saja. Ketiganya tidak pernah ditemukan. Hanya kabar angker tentang pohon besar di lereng gunung itu, dan kisah ketiga sahabat yang tersesat yang terus hidup di antara para pendaki. Sosok Warso dengan senyum menyeramkan, kadang dikatakan masih terlihat di jalur tertentu, menunggu atau mungkin mencari. Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Dan cerita ini hanya fiktif belaka, hanya untuk hiburan semata, bukan cerita dari kisah nyata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.